Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kembali bertemu di dalam ibadah kita secara online Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama kembali memuji dan menyembah Tuhan, merenungkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita sungguh percaya bahwa Tuhan baik, senantiasa baik di dalam setiap aspek kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, pagi hari ini mari kita mengambil waktu untuk bersukacita, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Kami sungguh bersyukur buat setiap pertolongan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, yang sungguh sempurna tercurah atas kami setiap saat. Dan sampai saat ini Tuhan, kami masih menikmati kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, bersatu hati, menyembah Tuhan, bersyukur karena Engkau Allah yang sungguh ajaib. Dan pagi ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati kami, bahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau Allah memberkati mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari kita katakan lebih lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku. Amin. Katakan lebih lagi. Kasih setianya, kasih setianya
biasa. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita, Yesus kita sungguh luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji-muji Tuhan. Mari kita terus mengagungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita, Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dia adalah Allah yang sungguh baik, teramat baik dan sangat baik. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang begitu setia, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih buat setiap kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan curahkan atas kami. Haleluya. Terima kasih. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Haleluya. Memandang wajah, rasakan kasih-Mu, Tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan.
Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya, memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu. Haleluya. Memandang wajah, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu ya Tuhan, Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. ku bersyukur selalu, Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. ku bersyukur selalu Tuhan, Ku bersyukur selalu kepadamu Tuhan. kami bersyukur Allah yang baik. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang ajaib, kami bersyukur. Terima kasih, haleluya, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau setia. Haleluya, Bapakku yang baik, kami memuji Engkau, kami bersyukur. Terima kasih, haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami, teramat baik ya Tuhan. Terpujilah Engkau, terima kasih. Kami terus memuji kebaikan-Mu, kami terus menyembah Engkau atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia sungguh baik, ya Allah baik, Engkau sungguh baik Tuhan, ya Allah baik, Allah baik bagiku, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Engkau baik Tuhan, ya Allah baik, Allah baik, baik. Katakan lebih lagi, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Engkau sungguh baik Tuhan, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik, baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Engkau sungguh baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku, Allah baik bagiku, Allah baik bagiku. Benar Bapa, Engkau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menaruh fokus yang daripada-Mu, sehingga kami boleh menaruh hati dan telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang mengurapi dan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kita pada hari ini, sehingga kita bisa kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan mengenai Tuhan Maha Baik. Nah Bapak Ibu, tentulah Tuhan Maha Baik itu adalah sesuatu yang tidak asing bagi kita Bapak Ibu. Itu adalah tema pernyataan yang sering kali diucapkan waktu kita beribadah, terutama waktu pemimpin pujian Bapak Ibu mengatakan kepada jemaat Tuhan, God is good, maka jemaat Tuhan akan menjawab all the time. Atau sebaliknya, ketika pemimpin pujian mengatakan all the time, God is good. Atau Bapak Ibu, terkadang juga pemimpin pujian akan mengatakan Tuhan baik, maka jemaat Tuhan menjawab amin. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini, pada saat ini kita akan melihat mengapa Tuhan dikatakan Ia adalah Tuhan Maha Baik. Dan apa yang menjadi patokan untuk menyatakan sesuatu itu baik atau sebaliknya.
Bagaimana Bapak Ibu juga kita sebagai orang Kristen menghidupi baik itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, kita diajak untuk melihat gambaran yang utuh kata baik itu sendiri di dalam terang firman Tuhan. Siapakah yang layak dikatakan baik? Nah Bapak Ibu, kita akan belajar dari cerita firman Tuhan tentang seorang pemuda kaya yang berlari-lari mendapatkan Tuhan Yesus. Sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya. Di dalam Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah Bapak Ibu, ini adalah kisah seorang pemuda kaya yang datang dalam kondisi yang mendesak menghadap untuk mendapatkan Tuhan Yesus. Sehingga dia bertanya pertanyaannya dan dia mulai mengatakan guru yang baik. Dia sedang bertanya kepada Tuhan Yesus dan menyebutnya sebagai guru yang baik, bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal. Tapi menariknya di sini Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang ada di rumah dan dimanapun engkau berada, Yesus malah menjawab kepada pemuda kaya ini Bapak Ibu. Dia mengatakan, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik." Kita garis bawahi ini Bapak Ibu. Tak seorang pun yang baik. Kita perlu mengetahui hal ini. Yesus sendiri mengatakan bahwa tak seorang pun yang baik, bahwa selain daripada Allah saja. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mengetahui bahwa hanya Allah saja yang layak dikatakan baik. Hanya Allah saja yang pantas untuk disandingkan, dikatakan baik. Dan selain daripada itu, tidak ada yang layak untuk dikatakan baik Bapak Ibu. Menarik Bapak Ibu. Dan oleh karena itu, pemuda kaya ini menjadi patah semangat. Yang dia awalnya ingin memperoleh hidup yang kekal. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa saya sudah melakukan apa yang engkau katakan. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan jual harta milikmu, dia menjadi lesu dan dia menjadi patah semangat. Dia kembali meninggalkan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa hanya ada satu pribadi yang layak dikatakan baik. Selain itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak ada yang bisa dikatakan baik. Tuhan Yesus di sini Bapak Ibu, ketika pemuda ini mengatakan guru yang baik, dan Tuhan Yesus menjawab, "Mengapa engkau mengatakan aku baik?" Tuhan Yesus tidak sedar dirinya bahwa dia adalah pribadi yang baik. Karena kita tahu bahwa ia dan Bapa adalah satu dan dia adalah Allah yang datang ke dunia. Dia adalah pribadi yang sempurna, Tuhan kita. Dan namun Bapak Ibu, pesan yang ingin disampaikan di dalam pembicaraan antara Yesus dengan pemuda ini adalah di mana bahwa bagaimana mungkin pemuda kaya ini Bapak Ibu bisa memutuskan menurut pandangannya siapa yang layak disebut baik atau tidak baik. Oleh karena hanya ada satu pribadi yang layak dikatakan baik, dia adalah Allah kita. Allah yang maha baik.
Di dalam Mazmur 100 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Allah kita amat baik, Allah kita sungguh baik, dan kasih setianya selama-lamanya. Yang Bapak Ibu, di mana kita bisa melihat kebaikan Allah, Tuhan yang baik itu Bapak Ibu, Ia menyatakan kebaikannya terlihat di dalam sepanjang sejarah hidup manusia Bapak Ibu, yang dimulai di dalam penciptaan. Jikalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1, ketika Allah menciptakan alam semesta dari hari pertama, bahkan sampai pada hari yang ke-6, manusia juga diciptakan Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ketika di dalam penciptaan itu Bapak Ibu, beberapa kali Allah mengatakan segala yang Ia lakukan, Ia melihat semuanya itu baik. Allah melihat bahwa karya pekerjaannya Bapak Ibu, apa yang telah Ia buat, yang tidak ada menjadi ada, semuanya itu Ia lihat baik adanya. Nah, di dalam ayat yang ke-31, Kejadian pasal 1 Bapak Ibu, yang terakhir Allah mengatakan segala yang Ia lakukan sungguh amat baik. Kata baik di sini juga bisa dikatakan sebagai sempurna Bapak Ibu. Tidak ada kekurangannya. Semuanya sempurna adanya Bapak Ibu. Tidak ada cacat, tidak ada celah. Allah sempurna. Allah baik di dalam karyanya. Amin. Allah baik di dalam penciptaannya. Allah baik di dalam pekerjaannya. Allah baik Bapak Ibu, dan sungguh amat baik. Seperti dikatakan oleh pemazmur, Allah kita itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya bagi kita orang percaya. Amin Bapak Ibu. Dan Allah yang maha baik itu Bapak Ibu telah menyatakan kebaikannya juga. Selain di dalam penciptaan Bapak Ibu, Ia melakukan sangat amat baik. Dan terus Ia nyatakan di dalam pewahyuan dirinya dalam keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini bahwa Allah yang baik, kita melihat dalam perjanjian lama ketika Allah menciptakan Bapak Ibu, Ia melakukan semuanya dengan amat sangat baik. Dan Bapak Ibu, pewahyuan diri Allah, Tuhan yang maha baik itu juga dinyatakan di dalam proses keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Allah menyatakan bahwa Ia Tuhan maha baik, tidak hanya di dalam penciptaan pekerjaannya yang sempurna, melainkan juga di dalam karya keselamatan. Tuhan yang maha baik tersebut Bapak Ibu mendatangkan keselamatan bagi kita. Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan maha baik, Allah yang layak dikatakan maha baik di dalam karya keselamatan. Mengapa demikian? Karena oleh kebaikannya Bapak Ibu, Ia memberikan kita keselamatan sehingga Bapak Ibu dan saya tidak menjadi binasa. Dan Bapak Ibu, kita tidak menjadi secara terus-menerus menjadi seterunya Allah. Allah itu
maha baik. Oleh karena Ia baik, Ia menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus sebagai korban keselamatan sekali untuk selama-lamanya. Dan jikalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ini Bapak Ibu, di dalam perikop sebelumnya dikatakan berbeda dengan perjanjian lama Bapak Ibu, di mana di situ ada terus diberikan persembahan korban penghapus dosa Bapak Ibu. Tetapi itu semua hanya bersifat lahiriah, tetapi berbeda ketika Allah menyatakan dirinya, kebaikannya Bapak Ibu kepada kita melalui karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan kepada kita bahwa Ia tidak hanya datang Bapak Ibu dengan darah domba jantan seperti yang ada di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, melainkan Bapak Ibu, Dia membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu kita Bapak Ibu dan saya, dimanapun Bapak Ibu berada, kita diselamatkan. Kita yang seharusnya Bapak Ibu yang memikul kesalahan kita memikul dosa kita, tetapi oleh karena Tuhan maha baik, sehingga Ia memberikan Tuhan Yesus Kristus sebagai korban keselamatan sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kita yang berada di bawah kuasa dosa, yang berada di bawah kuasa maut, kita dilepaskan. Bapak Ibu, Tuhan maha baik, Ia menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita melalui keselamatan, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Jadi Bapak Ibu, Tuhan maha baik, Ia menyelamatkan kita dan memberikan kita hidup yang berkemenangan. Amin. Dan dalam keselamatan Bapak Ibu, kita dilepaskan dari kuasa dosa dan maut. Dan bisa dikatakan bahwa kita telah menang atas dosa Bapak Ibu. Kita telah menang atas maut. Dan sekarang Bapak Ibu, kita menjadi bagian di dalam persekutuan dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Itu adalah anugerah yang terbesar dari Tuhan kita yang maha baik. Kita yang seharusnya binasa, melainkan kita memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita layak mengatakan Tuhan kita maha baik Bapak Ibu. Tuhan maha baik telah memerdekakan kita. Kita menjadi umat-umat pemenang. Dan kita menjadi anak-anak terang. Amin Bapak Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa kebenaran yang mutlak pada saat ini, bahwa hanya ada Allah sendiri dan tidak ada yang lain yang layak dikatakan baik. Di bawah kolong langit ini tidak ada Bapak Ibu. Dan Rasul Paulus juga mengakui hal tersebut di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-18 sampai 19. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukanlah hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat." Dan oleh karena itu Bapak Ibu, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah karena Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan hidupnya. Bapak Ibu, jikalau kita sudah mengetahui bahwa kebenaran yang mutlak, bahwa hanya Allah sendiri saja yang layak dikatakan baik, dan tidak ada pribadi, tidak ada manusia yang bisa dikatakan baik Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa sesuatu itu baik, hanya Allah sajalah yang menjadi penentunya Bapak Ibu. Manusia adalah baik dan segala benda-benda menjadi baik hanya jika dan selama mereka sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena hanya Allah saja, Yesus Kristus mengatakan hanya Allah saja yang baik. Dan bisa dikatakan pada kita sebagai jemaat Tuhan bahwa menjadi baik hanya bisa ditentukan oleh Allah yang maha baik Bapak Ibu.
Oleh karena itu Bapak Ibu, oleh karena tidak ada yang layak dikatakan baik di dunia ini, namun kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Bapak Ibu, yang telah mati terhadap dosa, kita harus melihat bahwa diri kita Bapak Ibu dan saya, kita sudah hidup untuk Allah melalui Kristus Yesus, amin. Bagaimana Bapak Ibu seharusnya kita hidup bagi Allah? Yakni Bapak Ibu, persembahkanlah bagian tubuhmu, seluruh hidupmu kepada Allah sebagai alat untuk melakukan yang baik. Orang Kristen ditentukan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Roma pasal 6 ayat ke-12 sampai ayat yang ke-13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tetapi dalam versi yang mudah dibaca Bapak Ibu, dalam Roma pasal yang ke-6 ini Bapak Ibu, dikatakan demikian. Jangan membiarkan dosa mengatur hidupmu di dunia ini, supaya kamu tidak lagi menaati keinginan dirimu yang berdosa. Jangan menawarkan bagian-bagian tubuhmu kepada dosa untuk melakukan hal yang jahat, tetapi kamu harus memberikan dirimu untuk Allah sebagai orang yang telah mati dan sekarang hidup. Persembahkanlah bagian-bagian tubuhmu kepada Allah sebagai alat untuk melakukan yang baik. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus dan kita tahu bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Baik. Bahwa Allah telah menyediakan keselamatan bagi kita, bagi orang yang percaya kepadanya. Dan di luar Kristus tidak ada keselamatan. Anugerah yang besar Bapak Ibu. Tuhan kita Maha Baik, amin. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, Allah tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi Allah menginginkan Bapak Ibu, waktu kita sudah mati bagi dosa, kita tidak lagi hidup di dalamnya. Yang dikatakan di dalam Roma, oleh karena kita sudah diselamatkan, kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Hidup kita lagi bukan untuk dosa Bapak Ibu, melainkan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita serahkan kepada Tuhan menjadi alat kerajaan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan bukan untuk melakukan dosa. Dan di sini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang baik berarti Bapak Ibu, kita hidup di dalam kebenaran Allah, amin. Kita hidup bukan lagi sesuai dengan keinginan dunia ini Bapak Ibu. Kita lagi hidup bukan sesuai dengan keinginan kita secara pribadi sebagai manusia, yang manusia lama kita. Melainkan kita menjadi pribadi yang baru. Kita hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan Maha Baik itu telah menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Allah telah memberikan kita kehidupan yang baru sehingga kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah mau, oleh karena kita sudah diciptakan di dalam Kristus Yesus, melalui keselamatan di dalam Kristus Yesus Bapak Ibu, kita menjadi pribadi yang menang. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, kita melainkan sudah hidup
baru di dalam Kristus Yesus, dan Allah ingin kita melakukan pekerjaan yang baik. Amin Bapak Ibu. Ia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik tersebut. Allah menginginkan bahwa semua orang percaya kita hidup di dalam pekerjaan yang baik yang Allah tentukan Bapak Ibu. Dan dalam ayat ini Bapak Ibu kita tahu menjadi sama seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa tidak ada satu pribadi pun yang baik kecuali Allah. Yang menjadi patokan bahwa menentukan semua pemahaman manusia tentang kebaikan, yakni melalui sifat Allah yang maha baik. Jadi Bapak Ibu, waktu kita mengatakan bahwa saya mau menjadi pribadi yang baik, maka kita melihat kepada pribadi yang baik itu Bapak Ibu, yang maha baik, yaitu Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tidak datang lagi dengan konsep dunia, dengan standar-standar dunia, baik menurut dunia, belum tentu baik menurut Allah. Karena hanya ada satu yang baik, yaitu Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus Bapak Ibu. Allah ingin Bapak Ibu dan saya, kita yang telah menerima kebaikan Allah dan anugerahnya yang besar, di dalam keselamatan melalui Kristus Yesus, menghidupi kebaikan Allah itu Bapak Ibu, dalam melakukan pekerjaan yang baik. Yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sesuatu bisa dikatakan baik Bapak Ibu. Orang percaya melakukan pekerjaan yang baik, orang percaya melakukan tindakan yang baik, itu dikatakan baik jikalau sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuatu yang kita lakukan baik hanya bisa dikatakan baik jikalau itu berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang pastinya Bapak Ibu, pekerjaan yang baik yang seperti apa? Yaitu Bapak Ibu kita mentaati firman Allah, amin. Dimanapun Bapak Ibu berada, Allah menginginkan kita menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan. Menjadi orang Kristen yang benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Allah, yang menjadi standar kehidupan kita. Bukan lingkungan kita, bukan juga Bapak Ibu orang-orang terdekat kita, sahabat kita, tetapi yang menjadi penentu kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang baik itu adalah kebenaran yang daripada Allah. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Hidup yang dipimpin sesuai dengan kehendak Allah. Di mana hidup kita Bapak Ibu menjadi berkat bagi orang lain. Kita memberitakan firman Tuhan melalui kehidupan kita. Pekerjaan yang baik kita memberitakan Allah melalui sikap hidup kita. Itu adalah kesaksian yang sangat efektif Bapak Ibu untuk memberitakan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Yesus Kristus. Di mana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, benar-benar memuliakan Tuhan. Bukan hanya di dalam perkataan saja, amin Bapak Ibu. Saya adalah orang Kristen, tetapi di dalam sikap tindakan kita, keseharian kita, tidak mencerminkan Kristus yang ada di dalam diri kita. Jadi jikalau kita dikatakan bahwa kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang baik, berarti kita melakukan pekerjaan yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan juga kehendak kita atau dunia atau orang-orang yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Hidup di dalam pekerjaan yang baik berarti kita hidup di dalam buah-buah roh Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu, jikalau kita melihat bahwa Allah yang menjadi standar sesuatu itu menjadi baik atau tidak baik Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya, oleh karena Allah yang maha baik itu telah menciptakan kita menjadi baru di dalam Kristus Yesus. Ia memanggil kita untuk hidup di dalam hidup yang baru, yakni melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hidup teratur di dalam norma-norma firman Tuhan. Kita hidup disiplin, taat dimanapun kita berada. Di tempat pekerjaan, di sekolah, di rumah,
di lingkungan kita tinggal Bapak Ibu, kita menjadi orang yang mencerminkan kebaikan Allah itu melalui sikap dan tingkah laku kita, gaya hidup kita setiap hari. Kita melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, di mana kita mengetahui bahwa Allah yang maha baik itu Bapak Ibu juga tidak terlepas dari kasih setianya. Amin. Allah kita maha baik, Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Jika kita melihat dalam dua sifat ini Bapak Ibu, baik dengan kasih setia adalah berbeda, namun keduanya itu Bapak Ibu tidak dapat dipisahkan. Karena apabila Allah tidak setia pada firman-Nya, tentulah Ia tidak dapat disebut baik. Oleh karena Ia baik Bapak Ibu, Ia sempurna, maka Ia Bapak Ibu menyatakan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 147 firman Tuhan berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah Bapak Ibu di sini bahwa Allah senang jikalau kita berharap kepadanya, kita berharap kepada kasih setianya. Dan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dia adalah Allah yang setia dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan ini Bapak Ibu menjadi jaminan bagi kita. Ayat-ayat firman Tuhan ini menjadi jaminan bagi Bapak Ibu dan saya bahwa di dalam keadaan apapun Allah tetap setia. Allah yang maha baik itu adalah Allah yang setia, yang penuh dengan kasih setia dan akan terus menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Allah yang maha baik itu Bapak Ibu tidak terkondisikan oleh keadaan. Oleh karena itu tadi Mazmur mengatakan bahwa Tuhan senang kepada orang yang berharap kepada kasih setianya. Oleh karena kita tahu bahwa Dia Tuhan yang maha baik. Tuhan yang maha baik itu Dia setia kepada firman-Nya. Firman-Nya Ia adalah iya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari janjinya Bapak Ibu, amin. Dan jikalau Bapak Ibu saat ini yang ada di rumah, kita sedang bergumul dengan kehidupan kita Bapak Ibu, dengan situasi kita, dengan masalah kita, mari kita katakan, Tuhan Engkau adalah Allah yang maha baik. Aku berharap kepada kasih setia Tuhan, maka kita akan melihat kasih setia Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dia adalah Allah yang maha baik dengan kasih setianya. Bapak Ibu, jikalau saat ini kita sedang berada di dalam kondisi yang terpuruk, situasi yang susah untuk kita tanggung, situasi yang dimana beban yang begitu berat, kita mari mengangkat tangan kepada Allah kita. Allah yang baik, Allah yang setia akan memberikan kita kekuatan yang baru Bapak Ibu, amin. Apapun kondisi kita, Allah senang jika kita berharap kepada kasih setianya. Dan kita bisa melihat di sini bahwa masalah yang kita hadapi, masalah yang kita saat ini jalani Bapak Ibu, bahwa Allah mengatakan di dalam firman-Nya bahwa itu adalah pencobaan, masalah yang tidak melampaui dari kekuatan kita. Dan di satu sisi Allah bersama-sama dengan kita Bapak Ibu. Tetapi Tuhan adalah setia. Dikatakan firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika pasal ketiga ayat yang ketiga, Ia akan menguatkan hatimu. Oleh karena Dia adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bapak Ibu, di dalam kebaikan Tuhan ada kasih setianya. Di dalam kebaikan Tuhan, Allah
akan menyatakan kuasa-Nya. Waktu kita menjadi pribadi yang terus berharap kepada Tuhan, waktu kita terus mempercayai Tuhan, seberat apapun pergumulan kita mau datang kepada Tuhan dan kita tetap percaya bahwa Allah mampu melakukan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak sulit untuk Allah lakukan jikalau kita tetap setia kepada Tuhan, Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini bahwa mari kita melihat dengan gambaran yang besar. Tuhan yang maha baik itu Bapak Ibu menciptakan kita dengan sempurna, memberikan kita keselamatan, dan membawa hidup kita untuk terus berada di dalam kebenaran Allah. Allah menginginkan kita menjadi pribadi yang taat, dan di dalam Tuhan kita yang maha baik ada kasih setianya Bapak Ibu. Oleh karena itu pemazmur, yaitu mazmur yang dari Raja Daud mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa waktu kita berada di dalam situasi yang sulit, waktu kita berada di dalam pergumulan Bapak Ibu, berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan, mari kita tidak melupakan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Bagaimana karya Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dan waktu kita setia Bapak Ibu, dikatakan kita menjadi orang-orang yang terus memperoleh kekuatan yang baru. Karena mata rohani kita, pengharapan kita, kesetiaan kita, iman kita hanya tertuju kepada Tuhan kita maha baik, kepada Tuhan kita yang maha baik, yang terus setia dengan kasih setianya, yang menyertai kita dengan kasih-Nya Bapak Ibu. Sehingga ketika kita berlari, kita tidak menjadi lesu, dan ketika kita berjalan tidak menjadi lelah. Baik, kiranya Bapak Ibu melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita suatu kekuatan yang baru, bahwa kita mengetahui Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Baik di dalam segalanya Bapak Ibu. Dalam penciptaan, di dalam karya keselamatan, dan juga Bapak Ibu untuk membawa hidup kita kepada kehidupan yang kekal, menghidupi firman Tuhan dengan hidup taat, dan juga kesetiaan dari Tuhan yang maha baik itu, yang terus menyatakan kasih setianya yang tidak terkondisikan waktu kita tetap setia kepadanya Bapak Ibu. Dan kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan Bapak Ibu dan saya untuk terus kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau adalah Tuhan yang maha baik. Engkau telah menyatakan kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyelamatkan kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menang, sehingga kami menjadi anak-anak Allah. Dan kami saat ini Tuhan, dan pada hari ini kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yakni yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, ajarkan kami sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Tuhan.
Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau memberkati buat para pemimpin kami Tuhan, dari presiden sampai seluruh jajarannya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Mereka mengutamakan kebutuhan masyarakat, kebutuhan bangsa ini Tuhan. Sehingga Tuhan, bangsa ini adalah menjadi bangsa yang penuh dengan damai sejahtera. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, Engkau Allah memberkati sekali lagi para pemimpin kami. Dan memberkati Tuhan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang penuh damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, menyerahkan buat seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menolong Tuhan dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Engkau Allah menjadi sumber sukacita, pengharapan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami berdoa Tuhan, menyerahkan buat pergumulan Bethesda Ministry Tuhan yang ingin memperoleh gedung yang baru Tuhan, dan saat ini dalam proses pengurusan surat menyurat dalam pembelian tanah. Tuhan, Engkau Allah yang menolong sehingga Tuhan, proses pembangunan ini Tuhan, dalam proses pembelian tanah ini semuanya berjalan dengan baik. Engkau Allah turut campur tangan di dalamnya, menolong hamba-hamba-Mu Tuhan yang terlibat di dalamnya Tuhan, sehingga proses ini Tuhan tidak akan ada masalah ke depannya. Dan juga di dalam pembangunan gedung ini, Tuhan yang menjadi sumber dana yang ada. Engkau mencukupkan setiap keperluan yang ada, sehingga rumah-Mu Tuhan bisa terbangun dan jemaat-jemaat-Mu dapat dilayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Oleh sebab itu, mari kita menaikkan pujian kita kepada Allah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Oh, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.